Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman tidak mengantuk ya. Ini udah jam berapa gue langsung bikin ya setelah pertandingan. Oke, perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Salam sepak bola ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini gue barusan itu ada pertandingan final Europa League ya teman-teman. Final Europa League antara tim peringkat 16 IPL Manchester United versus tim peringkat 17 EPL Tottenham Hotspur ya, dimana ini melibatkan dua tim yang sedang terpuruk di Liga Inggris. Namun keduanya berhasil lolos ke final Europa League karena menurut gua level Europa League sekarang sudah jauh sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dimana kalau tahun-tahun sebelumnya kan biasanya suka ada buangan UCL yang ke Europa League sehingga menaikkan level Europa League. Tapi sekarang kan buangan dari Europa League buangan dari UCL kan udah nggak ada. Jadi kelihatan memang level permainan Europa League itu benar-benar jauh sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi oke, selamat untuk Tottenham, berarti ini rezekinya Tottenham ya. Rezekinya tim-tim tier 2, tier 3 kayak MU, kayak Tottenham gitu ya. Oke. Seperti yang sudah bisa diduga bahwa pertandingan ini akan penuh dengan blunder. Ya, semua pengamat, semua orang yang mengikuti sepak bola sudah menduga kalau pertandingan ini akan penuh dengan kekonyolan gitu ya dibanding kualitas. Dan itu kelihatan gitu ya, dimana dari awal babak saja sebenarnya 10 menit pertama itu berjalan dengan intensitas yang lumayan tinggi dan masih dengan passing-passing yang akurat. 10 menit pertama passing-passing yang akurat, kedua tim saling menyerang gitu ya. Tetapi mulai setelah 10 menit kedua, ketiga, keempat gitu ya, setelah 10 menit lah, mulai error mulai terjadi baik MU ataupun Tottenham, dimana Tottenham passing pendeknya sering error, MU organisasinya error gitu ya. Dimana ini gue nggak ngerti ya kenapa Amorim memasang Mason Mount di starting padahal ada Garnacho. Apa Garnacho akan dijadikan joker? Gue nggak ngerti juga gitu ya. Tapi kelihatan Mount ini apa ya, match sharpness-nya, atau kalau kalian mungkin nggak paham, feeling bermainnya ya, feeling dalam pertandingannya itu belum kelihatan gitu. Kelihatan Mason Mount ini masih kebingungan, off the ball-nya juga masih kurang gitu ya. Kan Amorim ini menjalankan 3-4-2-1 kan, 3-4-2-1, di mana Mason Mount berdiri di belakangnya Højlund sebagai salah satu attacking midfield. Itu kan tugasnya adalah menjemput bola dari belakang, kemudian membuka space gitu kan, membuka space dan melakukan kombinasi. Tapi itu jarang dilakukan oleh Mount. Itu sering dilakukan oleh Amad Diallo di sisi lainnya. Tapi Mount kelihatan ketika dia ditekan. Ini sekali lagi gue juga lumayan impress dengan pressingnya Postecoglou ya. Lumayan impress karena pressingnya ini bisa mematikan pergerakan aliran bola. Dan kelihatan ketika Mount tidak efektif, dia tidak melakukan off the ball yang merepotkan, tapi terlalu statis mainnya Mount ini, sehingga bola itu sering putus. Dan akhirnya gol tercipta ya setelah berbagai blunder, berbagai usaha yang dilakukan oleh kedua tim. Ada sebuah gol yang terjadi yang dicetak oleh Tottenham Hotspur, di mana gol ini adalah gol yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Andai aja Maguire dan Luke Shaw timingnya bener, Maguire dan Shaw timing untuk clearance-nya bener. Maguire telat, Luke Shaw juga telat, sehingga terjadi scrimmage yang bola akhirnya memantul ke badan Luke Shaw dan meluncur ke gawang sendiri. Dan ditambah Onana refleksnya kurang, sehingga bola itu ketika sudah masuk Onana baru melakukan gerakan, sehingga bola itu terlanjur masuk duluan. Bang, 1-0. Itu berawal dari umpan Papisar ya, yang menerjang Solanke dan juga Brennan Johnson di terakhir, dan akhirnya gol gitu ya. Di babak kedua
Tidak ada perubahan yang terjadi, hanya aja MU berusaha meningkatkan intensitas permainan, ya wajar karena mereka tertinggal. Berusaha menaikkan intensitas serangan dengan mencoba untuk bermain lebih direct. Tidak lagi mengandalkan Mount, tidak lagi mengandalkan Diallo, tetapi Mazraoui ataupun Dorgu juga semakin banyak dilibatkan. Ya, semakin banyak dilibatkan. Kemudian Bruno dan Casemiro lebih aktif menjemput bola ke belakang gitu ya, sehingga intensitas ini menjadi cepat. Tapi permasalahan MU adalah tidak klinis, dimana bola yang sudah masuk ke sepertiga pemain itu seperti kebingungan. Bahkan Højlund Højlund is Højlund ya. Højlund kelihatan sekali kebingungan, meskipun dia sebenarnya punya satu peluang emas, tapi bolanya berhasil digagalkan oleh Bentancur ya. Bolanya berhasil digagalkan clear off the line sehingga masih aman gawang Tottenham. Ya, terus meningkatkan intensitas serangan dan ini direspon oleh Tottenham, di mana mereka memasukkan satu center back baru dan so menggantikan Brennan Johnson, sehingga Tottenham bermain full defensif dan MU bermain pragmatis. Ya kan, karena mereka sudah tidak ditekan lagi dari atas. Sebelumnya kan Tottenham menekan dari atas karena ketika memainkan satu center back baru, Tottenham memilih untuk menunggu di kotak penalti dan MU menjadi lebih bebas memainkan bola, sehingga bermainnya menjadi jauh lebih pragmatis ya. Tapi ya tidak ada pemain yang bisa klinis di MU. Bola setelah masuk kotak penalti orang-orang seperti kebingungan mau ngapain gitu ya. Diallo crossingnya berkali-kali gagal, Garnacho ketika dimasukkan menggantikan Mount ya, Garnacho Zirkzee sebenarnya memberikan dimensi baru yang sebenarnya lebih positif, tetapi sekali lagi butuh yang namanya intelijensi, kecerdasan, dan ini yang belum dipunyai oleh pemain-pemain MU kecuali dua pemain menurut gue, Bruno Fernandes dan juga Amad Diallo. Bruno Fernandes dan Amad Diallo menurut gue lumayan cerdik lah, tapi sisanya menurut gue ya begitulah. Sisanya kurang gitu, jadi skor 1-0 ini bertahan hingga akhir, dan ini membuat Tottenham meraih gelar mayor trofi pertamanya setelah 17 tahun mereka puasa gelar ya. Mereka berhasil memenangkan UEL, dan untuk MU sekali lagi ini adalah musim terburuknya MU sepanjang sejarah klub mereka, bisa gue bilang ya, sepanjang sejarah klub mereka sejak Class of 92. Sejak Class of 92, artinya sejak 92, kelas 92 ini lahir ya, eranya Beckham, Gary Neville, Phil Neville dan segala macam ya. Sejak era Class of 92 ini adalah musim tergagal MU. Berarti dari 33 tahun terakhir ini adalah musim terburuknya MU. MU sekarang ada di peringkat 16 IPL, mereka 0 trofi gitu ya. Lolos ke Europa League pun mereka gagal dapat juara gitu ya. Sehingga ya sekali lagi ini cukup menyedihkan untuk Amorim. Musim perdananya ini pasti kena mental banget sih Amorim. Dan menurut gue man of the match di pertandingan kali ini adalah Richarlison. Meskipun dia cuma main 65 menit, tapi dari 22 pemain yang tampil sejak awal, yang hanya memberikan perbedaan itu hanya Richarlison. Richarlison di sisi kiri memberikan warna yang luar biasa, begitu sangat merepotkan. Ya, bahkan gol dari Tottenham pun berawal dari kombinasinya Richarlison dengan Papisar. Ya, Papisar, Richarlison, Udogie. Dan Papisar mengirimkan umpan yang disambar oleh Solanke, Brennan Johnson tapi nggak kena, tapi bolanya ngebentur Luke Shaw dan gol. Itu semua berawal dari Richarlison. Ya, dan Richarlison super merepotkan, dan defense-nya pun luar biasa. Dia mau turun sampai jauh ke belakang untuk melapis Udogie, ya, mau melapis Udogie karena Amad Diallo begitu merepotkan di sisi kanan, ya. Dia yang bermain di sayap kiri mau mundur untuk melapis Udogie supaya Amad Diallo tidak bebas.
good job untuk Richarlison. Sekali lagi dia ini pemain yang menurut gua sebenarnya secara kualitas luar biasa, tapi selalu terganggu dengan cedera ya, sehingga tidak pernah maksimal. Dan ketika Son dimasukkan menggantikan Richarlison, Son gak kelihatan sama sekali. Son gak kelihatan. Jadi luar biasa ini pertandingan yang sekali lagi penuh dengan blunder, namun juga penuh dengan intensitas ya, karena terlihat Maguire dan Romero bersih tegang terus dari pertengahan babak sampai akhir. Tapi ya this is sepak bola, dan selamat sekali lagi buat Tottenham Hotspur ya, yang akhirnya Son akhirnya mendapatkan trofi mayor pertamanya di karirnya ya, dan ini mungkin adalah akhir karir Son, karena Son sekarang udah jarang sekali digunakan oleh Pochettino. Di Liga pun Son udah jarang main, cadangan terus, dan mungkin ini akan menjadi akhir karirnya Son Heung-min ya. Jadi congrats di akhir karirnya Son dapat trofi ya, keren banget. Dan ya semoga MU MU udah mau mecatin pemain, katanya mau ganti stadion, sekarang gagal di mana-mana ya. This is MU sekarang, tim dengan fanbase terbanyak katanya ya, fanbase terbanyak. Gak tau, katanya udah disalip lagi sama Madrid ya, tapi fanbase terbanyak dengan pemasukan nomor 3 terbanyak di dunia seperti ini sekarang ya. Uangnya tidak digunakan dengan bijak, pemasukan yang sekian ratus juta euro tidak digunakan dengan bijak, dan ini hasilnya. Dan sekarang mereka mengalami kesulitan keuangan, katanya sekarang mau dipecat-pecatin karyawan, fasilitas juga akan dikurangi ya. Nice try untuk MU ya, semoga tahun depan berbenah dan belanjanya bisa lebih wise ya, bisa lebih wise lagi. Oke, semangat untuk fans base kedua tim, semoga Tottenham di UCL bisa melawan musim depan ya, karena sekali lagi Tottenham lolos ke UCL, dan ini membuat tim Inggris berarti 6 yang lolos ke UCL ya, 6. Oke, itu aja tentang pertandingan yang menarik di malam ini. Jadi siapa guys badut di antara badut? Jadi siapa yang paling badut antara Tottenham versus MU? Inilah jawabannya.